Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Alhamdulillah dalam prosesnya saya bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPK dari pembebasan Tol Depok Antasari 3 dan 4, lalu juga dengan BOR 3B, lalu juga berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Bogor. Dan alhamdulillah di 3 hari, hari Senin, Selasa, dan Rabu, ada sosialisasi untuk khusus di jalur Junction Salabenda atau Simpang Susun Salabenda yang penlocknya telah keluar. Jadi totalnya ada 436 bidang ya. Lalu di hari Senin itu disampaikan di Desa Kemang dengan total 86 bidang. Lalu hari Selasa di Desa Parakan Jaya dengan total 174 bidang. Dan hari Rabu di Desa Cimanggis 176 bidang ya di hari Rabu. Dan alhamdulillah ketiganya berjalan lancar. Dan dalam sosialisasi ini banyak sekali informasi yang penting sehingga saya coba bagikan beberapa video. Salah satunya untuk di video kali ini adalah kita akan mendengar bagaimana camat dan lurah juga ikut serta dalam membantu sosialisasi terhadap warga terdampak dari pembangunan Junction Salabenda atau Simpang Susun Salabenda. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengar sambutan dari Bapak Camat Kemang. Waktu dan tempat dipersilakan. Duduk atau diri, Bu? Diri di atas meja atau di atas lantai? Lantai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sori wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor atau yang mewakili beserta jajaran. Yang saya hormati di Kepala Operasional apa ya? BUJT ya? Ya, Direktur Operasional BUJT. Yang saya hormati perwakilan dari Satgas A, Satgas B. Yang saya hormati Pak Kades Parakan Jaya beserta perangkat serta ibu-ibu yang cantik-cantik yang insya Allah ahli surga ya Bu ya. Amin. Serta bapak-bapak yang sudah juga ahli surga ya Pak ya. Amin. Insya Allah amin ya Rabbal alamin. Insya Allah ya, nggak ada aminnya ya bapak-bapak Pak ya. Cuma yang paling heboh itu ibu-ibu ya. Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saat kita banggakan, mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan kita, yang telah menggerakkan hati-hati kita, sehingga kita berkumpul di siang hari ini dalam rangka yang pertama niatkan untuk tolabul ilmi, ya, karena ini adalah ilmu yang mungkin belum tentu kita dapatkan di jenjang formal atau sekolah, betul ya? Nah, ini dalam rangka tolabul ilmi. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita datang jam 10 di sini panas-panas, capek-capek, ninggalin masakan, ninggalin suami, ninggalin istri, ninggalin anak di sekolah, hanya capek saja. Tapi yang saya harapkan ketika kita berkumpul silaturahmi dalam forum ini ada nilai ukhrawiynya yang kita bawa. Setuju nggak? Nah, nilai pahalanya yang kita dapatkan itu. Jadi tidak hanya nilai duniawinya saja, karena percuma capek-capek ngumpul, capek-capek dengerin saya ngecoprak ngomong ya, atau tip ngomong, hanya duniawinya saja yang dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu dan bapak, ini udah mau ulang tahun ya. Tahun kemarin kita kumpul di sini, tapi kita kumpul lagi ya. Ya gitu. Biar senyum Bu, ibu-ibu bapak-bapaknya gitu. Mau ulang tahun, mau ulang tahun yang pertama ya. Kalau bayi lagi lucu-lucunya ya 1 tahun ya gitu. Tapi ini lucu juga sih gitu. Jadi ibu dan bapak, ini merupakan program lanjutan dan program strategis nasional. Ya, program strategis nasional yang direncanakan mudah-mudahan tahun depan jadi.
Tapi ari namanya uang negara itu nggak boleh sembarangan mencairkan. Ada proses, ada syarat yang harus dilalui oleh tim. Nah, ini patokannya kenapa bisa lama sih gitu. Ini ada proses yang dilalui. Kami berada dapat merasakan apa yang dirasakan ibu dan bapak. Ada yang punya usaha, ya teh iraha sih, mau dibongkar, mau dibayar, kan jadi saya nggak dagang-dagang, gitu ya. Ada yang mau nikahan, ya kapan deh, ini mau dipakai nikahan, ya teh duit atau rumah mau dipakai nikahan gitu. Jadi nggak bisa gitu, karena belum jelas duitnya berdapat berapa gitu ya. Tapi ini kalau sosialisasi kemarin di Desa Kemang, uangnya ada ibu dan bapak, uangnya ada ya pak ya, uangnya ada gitu. Cuman yang jadi masalah yaitu ngeluarin duit nggak sembarangan. Ada yang namanya pertanggungjawaban uang negara. Karena kan uang yang dipakai ini bukan uang BPN, bukan uangnya Pak Camat, bukan uangnya Presiden, tapi uang yang bersumber dari pajak ibu dan bapak sekalian, dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada halayak ramai. Itu. Dan kita nggak sembarangan bebasin, jangan sampai bikin program nggak ada dasarnya. Gitu. Ini poin kedua, kenapa mungkin ada pertanyaan sebelum datang ke sini, ya teh lurah undang-undang wae, iraha bayarna, betul Pak Lurah gitu-gitu ya. Jangan sampai pada saat depan pintu si Mutar kasih undangan aja, Rom iya iraha, Rom bayarna gitu. Nanti nggak bisa ngomongnya seperti itu lagi. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, saya kalau rapat pertanahan selalu berbicara di depan halayak ramai, ibu dan bapak. Kalau yang mungkin seusia dengan saya tahu namanya Dewi Yul sama Guri Marantika ya, tahu ya, kita seusia ya, gitu. Jadi ada lagu Guri Marantika dan Dewi Yul yaitu jangan ada dusta di antara kita, betul ya? Betul. Maksudnya apa? Maksudnya dalam proses pembebasan lahan, pengadaan lahan ini ada yang namanya proses pemberkasan. Ya. Pemberkasan ini harus clear and clean, harus rapi, harus bersih, jangan ada dusta di antara kita. Maksudnya apa? Kalau tanah itu, mohon maaf, masih ada sangkutan dengan Bang Emok, ya, betul ya, Bang Emok ya, Bang Emok. Mangga ngomong atuh kalura atau ke tim ya, namun sertifikatnya atau aktenya masih ada di tetangga atau digadaikan, ngomong ya, jangan sampai ketika nanti pada saat proses pembayaran masih ada sangkutan yang akan menghambat proses pembangunan tentunya gitu. Terus kejujuran apalagi yang kami minta? Kejujuran kaitan dengan kepemilikan. Ya, saya sebagai camat Kemang, hampir rata-rata warga saya itu hanya memiliki SPPT atau surat pernyataan jual beli atau segel. Jarang warga saya memiliki SHM atau AJP, betul ya? Ya, jarang memiliki itu Bu. Pak, silakan nanti ibu dan bapak tanyakan ke tim. Ya, Pak, hari saya punya cuma SPPT aja Pak. Padahal yang punya udah meninggal, itu seperti apa Pak? Kayak gitu. Ya, tolong pertanyakan. Terus kan kejujuran yang ketiga. Kejujuran yang ketiga, saya minta kalau memang itu tanahnya adalah waris, ya, dalam pernyataan warisnya itu cantumkan juga ahli waris semuanya. Kalau misalkan ada ahli waris yang belum usia 17 tahun, baru 5 tahun, baru 6 tahun, atau baru 8 tahun, tetap cantumkan, tapi dia tidak perlu tanda tangan di situ. Ya, jangan sampai nanti anaknya ada 5, karena 2 orang usianya di bawah 17 tahun, baru umur 10 tahun, 5 tahun, nggak dicantumkan Bu Mira, kan bahaya itu ya. Jangan sampai dicantumkan, karena apa? Karena itu adalah ahli waris. Esensi ahli waris adalah pernikahan dan yang ditinggalkan atau ada yang meninggal. Itu esensinya. Ya Bu, Pak, yang belakang kedengeran nggak? Jangan sampai nggak denger nih, gitu. Nanti saya mau coba sama ngomong, yang di belakang nggak nyampe lagi ya, capek gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi pada kesempatan ini tim ini akan menginventarisasi
alas hak kepemilikan ibu dan bapak semua. Ya, silakan lengkapi apa yang ada. Gitu. Jadi Bu Ketua, saya yakin warga saya pada prinsipnya setuju untuk dibebaskan, asalkan gantinya kalau gantinya gede salah, kalau gantinya wajar dan layak bagus. Karena apa? Uang yang dibelanjakan ini uang negara, bukan uang pribadi, bukan uang swasta kayak gitu. Sebenarnya uang negara, uangnya dari PBB juga, dari itu juga kayak gitu. Wajar dan layak. Ya, karena apa? Dalam pembebasan ini nanti jelasin sama Ibu Ketua. Kalau dibebasin oleh pemerintah mah, alhamdulillah kayaknya enak deh. Pengalaman saya ya. Karena ada dua yang dibayarkan, yaitu fisik dan non fisiknya. Nanti komponen fisik dan non fisiknya nanti jelasin sama Ibu Ketua panitia juga. Jadi ibu-ibu kalau misalkan dibayar sama swasta, cash and carry ya, betul ya? Nah, ibu data mana barangnya, ini uangnya. Tapi kalau pemerintah enggak. Jadi ketika ibu tanahnya dibebaskan, ibu bisa mencairkan di mana saja. Ya, bisa ibu mau pulang kampung mangga cairkan di kampung karena ATM, ya. Atau ibu mau umroh, mangga kalau memang bisa. Kalau ibu mau ke Bali, ya mangga mencairkan di Bali. Bisa ketemu Pak Lurah di pinggir jalan pada waktu pencairan. Serba salah jadinya pada waktu pencairan ketemu Pak Lurah di pinggir jalan, serba salah uangnya gitu, ada Pak Lurah gitu. Ya gitu. Jadi enak kalau pembebasan dengan pemerintah. Terus apa? Biasanya kalau pembebasan oleh swasta udah dibayar nggak boleh nempatin, langsung dibongkar. Kan hari itu mah kalau sama pemerintah banyak aja alasannya. Betul ya Bu ya? Ya tuh kan ini bener. Nanti bakal kayak gitu sih Ibu mah. Jadi biasanya sudah dibayar oleh pemerintah hari Rabu. Pak, teh lama ya, mau ngerapin warung, kasih waktu seminggu, 2 minggu kayak nggak apa-apa Pak, kayak gitu. Betul ya? Karena bingung nyari tempat penggantinya dulu. Nah biasanya seperti itu. Dan biasanya pemerintah itu biasanya ada kebijakan. Jadi ada kebijakan mah bisa ditolak, bisa diterima kayak gitu. Yang pasti pemerintah ini ada target waktu untuk pekerjaan. Ya Bu, Pak gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan hari kita berpikir materi mah nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ujungnya gitu. Tapi kalau kita umat yang beragama berpikirnya agama atau rohani, itu pasti akan ada hasil akhir yang kita capai gitu, yaitu keberkahan dan keridhaan gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan pembebasan lahan di Desa Parakan Jaya tidak ada masalah, dan warga saya bersyukur kalau misalkan sudah menerima uangnya. Apalagi kalau cepat menjelang Lebaran, tahun baru, Idul Adha. Betul ya? Tahun baru Bu Haji mau berangkat ke Bali, munggahan ibu-ibu mau ngasih uang munggahan ke saudara. Lebaran Ibu Haji, Pak Haji mau ngasih THR buat tetangga sama anak. Ya, Idul Adha Ibu Haji mau beli kurban. Kan pas waktunya ya. Jadi kalau bisa cairnya di antara 4 momen itu ya. Betul ya? Si ibu ketawa nih dari. Kalau bisa cari di antara keempat momen itu, jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti mereka nggak butuh Bu. Khawatir nggak butuh nanti. Tapi kalau di 4 momen itu, insya Allah mereka butuh banget tuh. Ya mereka butuh banget. Jadi nanti pada saat turun tim, ya terutama appraiser ini terakhir menurut dari saya. Pada saat turun tim atau tim appraiser atau tim dari bank tanaman, silahkan ibu harus hadir. Pada saat pengukuran yang memiliki tanah sesuai dengan alas hak itu harus hadir. Upayakan tetangga batas harus hadir. Karena apa? Khawatir ada lebih atau kurang dengan luasan yang ada di alas hak. Karena nanti selesai pengukuran, si pemilik lahan atau tetangga batas harus tanda tangan di format yang ada. Ya. Nanti setelah selesai akan dihubungkan kembali benar nggak di luasnya kayak gitu. Terus yang kedua, jangan sampai pada saat besok mau pendataan tanaman ada tanaman jadi-jadian pindah. Betul ya? Nanti pohon durian sebenarnya ada di rumah tetangga, pindah dulu, dipinjam dulu 2 hari biar dinilai, gitu ya gitu. Jadi ulah.
Tapi kalau memang menanam, tanya dulu ke penilai, Pak, mau datanya kapan Pak? Kalau misalkan sebulan lagi, cepet tanam ke situ dah. Ya, gitu ya. Kalau sebulan lagi cepet tanam kayak gitu. Ya, jadi silakan nanti ada tata bangunan, rumahan pemukiman, ada di Hortibun, ada BPN, ibu si pemilik lahan maupun suaminya wajib hadir di situ, cerita komposisi rumahnya kayak gimana, cerita sama bagian DPKPP, punya tanaman apa saja, silakan tanya ke di Hortibun, tanahnya luasnya batasnya mana, tanya ke BPN. Ya, mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih, sukses selalu. Yang di belakang jangan ngantuk, yang di tengah jangan setengah ngantuk, yang di depan harus seger selalu. Betul ya? Karena kelihatan sama saya di depan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Camat. Aduh, Pak Camatnya terkenal ya ternyata. Dikenal sama warganya, alhamdulillah nih. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Pak Kadesnya. Pada kenal nggak sama Kadesnya? Oh, pasti atuh. Enggak. Hatur nuhun Ibu Mira. Saya diri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya nggak semangat banget. Padahal mah yang jawab salam saya insya Allah masuk surga. Insya Allah bakal dapat duit banyak. Yang mau dijelasin ya. Kayak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah insya Allah semua masuk surga, semua dapat duit banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat ya, tim dari BPN, pada yang terhormat Bapak Camat Kemang, Bapak Rameni, pada yang terhormat tim dari Kementerian PUPR, pada yang terhormat Bapak Ibu tim ya, yang nggak saya kenal satu persatu ya, namun tidak mengusaha hormat saya, dan pada yang terhormat para ketua RT, ketua RW, Babinsa, Babimas, ya Limas, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang nggak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana atas rahmat hidayah serta izinnya kita bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka rapat yang sekian kalinya ya. Judul rapatnya adalah sosialisasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah Jackson yang ada di Desa Parangkanjaya. Itu. Selawat dan salam semoga curah alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat-sahabatnya, sangat familiar kepada kita semua selaku pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati dan sebagai ini yang pertama ya, baik dari BPN semuanya hadir, selamat datang di Desa Parangkanjaya ya. Alhamdulillah Desa Parangkanjaya punya hotel, yaitu Hotel Rasakti yang disewa oleh Kementerian untuk acara ini gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya pakai bahasa Parangkanjaya aja ya, supaya ngerti ya gitu kan. Nah, rapat kali ini bunyinya adalah sosialisasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi. Maksudnya gini Pak ya, Bapak yang kena tol akan diinventarisasi, didata. Yang kedua akan diidentifikasi. Apa yang disiapin? Surat tanah, pajaknya resmercan ya gitu. Itu kalau nggak pajak terus berjalan ya. Alhamdulillah Desa Parangkanjaya urutan kedua ya, terkenal yang wajib bayar pajak. Aplaus untuk warga Desa Parangkanjaya ya. Nah, syaratnya harus bayar pajak tuh ya. Saya pengalaman, saya udah pernah tol, saya nggak bayar pajak 3 tahun, nah 3 juta ya. Jadi bayar ya, itu ya. Jadi diidentifikasi ya, itu bahasa Parangkanjaya ya. Nah, dengan adanya inventarisasi dan identifikasi
yang akan diselenggarakan dari tanggal 30 Oktober sampai Desember. Bapak Ibu harus hadir di saat tim datang. Untuk apa? Supaya tahu mana batas tanah saya. Ya, jangan ngerebut tanah orang, mau berkah. Ya, misalkan ada bapak nih 100 meter, lebihan 10 meter ngambil orang, jangan. Kita bakal meninggal di tanah di bingket Bu, ya. Kalau kita ambil ngerobot gitu, ya. Karena pernah sudah dipatok batasnya, ya itu. Nah nanti ya tim itu datang, yang datang itu nanti tetap lupa ada 3. Pertama dari BPN, ya, yang akan ukur tanah luas Bapak Ibu sekalian, ya, dan tunjukkan alasannya, buktinya, gitu. Yang kedua nanti dari Dinas Tata Bangunan, kalau Bapak itu punya rumahnya, luasnya hitung berapa, gitu kan. Yang ketiga dari Dinas Pertanian, akan ngecek pohonnya berapa, ya kan, gitu. Jangan pohon orang dipindah ke tanah Bapak, jangan. Atau istilahnya kayak sang yang dipindahin tanah pohonnya, jangan, ya. Nah itu nanti. Nah itu Bapak harus ada di tempat. Itu yang penting, ya. Nah ini masih proses, ya, proses, belum tentu sudah turun di infiltrasi dan dapat beruang, belum, masih ada proses tahapannya, masih bersabar, ya. Jadi Pak Camat menyampaikan tidak sembarangan, ya kan, karena ada regulasinya, ada aturan untuk pencairan uang Bapak Ibu sekalian, gitu, ya. Nah jadi saya himbau pada bos sekalian itu terkait dengan nanti tim datang, mohon untuk ada di tempat, ya, itu. Kemudian kalau memang nanti Bapak Ibu, ya, masih ada kekurangan syarat pertama apa, surat-suratnya, kami dari jajaran pemerintah desa Karanganyar siap membantu 100% sampai hak mutlak milik Bapak sekalian. Kenapa? Kami menyadari bahwa kami di pemerintah desa Karanganyar adalah pelayan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah saya akan sebaik-baik mungkin kait dengan hak milik Bapak. Masih giring Pak, pengen ini saya siapkan. Kita lengkap kok, dan pekarinciknya ada, letternya lengkap di desa, buku gedenya ada, per meter datanya ada di kita, ya. Kami siap membantu terkait dengan kepemilikan lahan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari saya, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para warga desa Karanganyar yang telah hadir di sini. Tetap Ibu sumringah, tetap semangat, insya Allah dapat rezeki, saya doain. Kenapa? Dia nggak bakal cair kan, hanya bersabar, ya kan. Kalau mendapat itu harus bersabar, ya. Jadi saya kurang lebih mohon maaf. Saya dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah video hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Nanti akan ada lanjutan dari informasi berikutnya, langsung dari BPN dan juga PPK. Juga ada informasi dari BUJT yang juga bisa disampaikan dalam rencana pembangunan dari ruas tol Depok Antasari seksi 3, seksi 4, ataupun juga ada informasi mungkin dari BOR 3B. Selengkapnya mohon dinantikan video berikutnya. Dan terima kasih untuk yang sudah mensupport langsung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Dan juga terima kasih yang sudah mendukung dengan menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.